Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kenapa sore? Karena sore waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Selamat datang di Pusat Informasi Piala Dunia U17 2023 di Grand Swiss Bell Hotel Darmo Surabaya. Siang hari ini, tadi sore sekarang siang ya. Sore hari ini kita kedatangan Mas Purwanto Suwondo, orang tua dari Arkan Kakak Putra Purwanto, pencetak gol Indonesia di laga Piala Dunia. Ini anak Indonesia pertama yang mencetak gol di Piala Dunia. Indonesia pernah main di Piala Dunia 79 tapi tidak cetak gol. Sekarang main dan kakak cetak 2 gol. Nah, selamat datang Mas Purwanto. Selamat datang. Dan selamat datang buat rekan-rekan wartawan semuanya. Nanti kita ada sesi tanya jawab ya. Sebelum sesi tanya jawab saya nanya sedikit ke Mas Purwanto terkait Piala Dunia U17 dan ini terjadi di Indonesia. Arti bagi seorang Purwanto sebagai orang tua mengartikan Piala Dunia U17 ini seperti apa, Mas? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Barakallahu, terima kasih hari ini saya diberi kesempatan untuk bisa bersama teman-teman semuanya di hari ini, di hari awal yang hari baik buat kita. Semoga pertandingan hari ini menjadi kebanggaan buat anak-anak untuk membanggakan bangsa Indonesia. Mengenai untuk Piala Dunia Indonesia ini adalah hal yang sangat beruntung, bersyukur bahwasanya bangsa Indonesia bisa menyelenggarakan Piala Dunia walaupun U17. Jadi sebagai saya juga pelaku sepak bola, mantan pemain juga, merasa bahwasanya ini adalah kemajuan yang sangat pesat sekali buat bangsa, di mana bahwa Piala Dunia ini menjadi kebanggaan buat masyarakat dan bisa menjadi kebahagiaan buat pemain, bahwasanya Piala Dunia ini sangat langka, sangat susah bila kita harus melalui babak penyisihan, dan sekarang kita diberikan tuan rumah menjadi sejarah yang menurut saya sejarah awal buat bangsa Indonesia. Semoga dengan Piala Dunia ini menjadi semuanya level sepak bola Indonesia semakin maju, animo pemain untuk menjadi pemain sepak bola semakin baik, dan kompetisi dengan adanya VAR yang ada di Piala Dunia ini menjadi semangat buat di Indonesia, bahwa kompetisi nanti di Indonesia bisa menjadi kompetisi yang lebih baik untuk kedepannya. Ini menarik sekali awalannya ini. Dan sekarang saya buka kesempatan buat teman-teman untuk bertanya. Ini mumpung orangnya di sini dan yang request kan banyak sekali nih. Silakan teman-teman. Ini yang baju cuan ini, Mas. Sebut nama dan nama media, Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kaisar dari ketik.go.id. Untuk Pak Purwanto, mungkin ada pernah mengajarkan khusus nggak untuk teknik-teknik atau apa kepada Arhan yang akhirnya mentalnya dia terbentuk bisa menjadi saat ini menjadi striker yang cukup mumpuni yang dimiliki timnas U17. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, selama ini saya memang dari awal tidak mengharapkan atau menjerumuskan dia untuk di sepak bola. Saya hanya bisa mengalir dengan waktu. Cuma saya memberikan pandangan buat kakak bahwa sepak bola itu adalah hidup ayah yang selama ini bisa menjadikan keluarganya bisa mapan dari sepak bola. Akhirnya saya memberikan hal dia untuk situasional sosial, jadi saya selalu mendekatkan dia di sepak bola. Walaupun di saat itu saya jarang di rumah, karena di saat itu saya jadi pemain. Hanya saya bilang ke istri bahwasanya biarkanlah dia kalau ingin jadi pemain sepak bola, berikanlah area-area yang bisa menjadikan untuk sepak bola.
Cuma memang waktu kecil juga dia akademinya bagus. Dari SD dia juga termasuk 3 besar sama SMP. Jadi pun saya kaget juga. Setelah saya jauh ada berapa bulan dari baru saya pulang, saya lihat dia bisa menyukai sepak bola dan setiap hari dia tahunya sepak bola. Dan dia masuk di SSB pun dia latihan berangkat sendiri dengan naik sepeda. Akhirnya dari situlah saya bilang sama dia bahwasanya kalau memang kamu mencintai sepak bola, kamu harus benar-benar mempunyai etos kerja. Kamu harus mencintai apa yang kamu lakukan. Karena masa depan kamu, prestasi kamu, kualitas kamu, hidup bahagia kamu tuh hanya diri kamu yang sendiri yang menentukan. Satu. Dan dalam bentuk teknik skill untuk sepak bola, memang saya banyak memberikan hal yang baik buat dia tentang gimana menjadi seorang striker. Walaupun sebelum dia striker memang dia striker. Setelah dia di usia 13, 14 dia baru bisa menjadi striker karena ada pelatih yang melihat, oh dia ini layak jadi striker. Nah, selama ini saya diem, gitu. Biarkan dia yang berinvestasi diri apa yang dia inginkan. Akhirnya dia sering konsultasi gimana sih jadi striker. Akhirnya saya kasih tahu striker ini begini dan banyak hal yang saya kasih tahu dia dan dia waktu itu dia mencungkai Bambang Pamungkas. Ya, Lupa dia suka sekali bapaknya sama striker ini. Iya, suka sekali sama Bambang Pamungkas. Akhirnya saya cari video-video yang menurut saya bisa menjadi komben antara saya sama Bambang Pamungkas. Akhirnya dia belajar dari situ, saya dari YouTube kasih tahu begini. Ya akhirnya insya Allah mudah-mudahan ini menjadi proses buat dia ke depannya. Walaupun saya masih panjang dia di Piala Dunia 17 ini panjang buat prestasinya dia karena banyak hal yang harus dilalui dia, perjalanan yang harus dilalui dia. Semoga dengan Piala Dunia menjadi awal kepastiannya dia bahwasanya dia bisa hidup dari sepak bola. Itu aja Mas. Oke, ada yang lainnya teman? Nah, ini depan Mas, tim nasional. Selamat sore Mas Purwanto, saya Selamat Asrofi, sore. Radio El Sinta Jakarta. Kayaknya banyak pertanyaan saya. Ya, pertanyaan pertama saya, kapan terakhir komunikasi sama kakak? Terus apa yang disampaikan sama kakak terutama untuk laga krusial malam ini? Yang kedua, kan proses panjang diceritakan, kakak kayak ibaratnya secara organik terbentuk menjadi pemain sepak bola. Setelah kemudian bisa naik ke timnas dan bahkan bisa masuk ke panggung Piala Dunia, gimana rasanya sebagai seorang ayah? Yang ketiga adalah soal pertandingan nanti, kira-kira sebagai orang tua dengan kondisi yang ada, dengan atmosfer yang ada, dukungan dari masyarakat seluruh Indonesia, apa yang diharapkan dari orang tua pemain timnas Indonesia, Mas Purwanto? Terima kasih. Siap. 3 aja Mas ya, nanti biar yang lainnya Nanti juga. nambah kalau mau. Iya, siap. Pertama tadi? Komunikasi terakhir kan. Oke. Yang disampaikan. Oke. Selamat siang Mas. Ya. Komunikasi terakhir adalah setiap hari sih Mas, setiap jam di saat dia tidak menyimpan HP, dia selalu berkomunikasi saya, selalu telepon apa yang harus dilakukan dan apa yang hal yang baik buat dia untuk pertandingan. Dan barusan saya mau ke sini juga dia telepon. Dia minta nasihat. Ini kan pertandingan terakhir. Dia bilang, "Ya, ini pertandingan terakhir. Yang saya harus lakukan apa ya?" katanya. Saya hanya bilang, "Apa yang ada di hati kamu?" Jadi saya tidak akan pernah mengasih tahu, biarkan dia mengekspresi diri dia apa yang dia mau. Dan dia bilang, "Ya, saya hari ini ingin kerja keras." Kedua, saya ingin mencetak gol. Ketiga, saya bilang, "Saya nggak tahu hari ini merasa saya final untuk pertandingan hari ini." Oke, saya bilang the best itu buat kamu. Cuma saya hanya menambahkan, jangan pernah kamu hari ini berpikir main bola bagus. Tapi berpikirlah kamu hari ini di mana kamu mempunyai etos kerja, mentality yang kerja keras kamu melebihi lawan yang kamu lawan hari ini. Kemauan kamu harus melebihi lawan yang kamu lawan hari ini. Kalau kamu udah melakukan hal itu, kualitas kamu akan datang sendiri. Karena gol itu termasuk dalam rezeki. Selama kamu mau bekerja keras dan tidak akan capek dan tidak mau kalah dengan lawan, rezeki gol itu akan datang dengan sendirinya. Saya bilang begitu sama kakak. Dan semoga hari ini bisa mewujudkan untuk itu. Insyaallah amin. Ya,
kalau pasti bangganya minta ampun, di mana anak bisa menjadi pemain yang bisa mewakili Piala Dunia walaupun di U17. Hal ini pun pernah saya ingin rasakan di saat dulu yang di saat saya timnas, di saat dia dapat klub. Cuma memang belum ada rezekinya. Ya kalau dengan hari ini menjadi kebanggaan haru buat saya, buat anak saya bahwasanya Indonesia tuh bisa masuk Piala Dunia dan Indonesia bisa menyelenggarakan Piala Dunia. Dan inilah yang saya bilang dari awal tadi, semoga ini menjadi awal kebangkitan level sepak bola desa untuk menjadi baik. Dan saya sangat bersyukur dengan pemerintah, dengan Ketua Umum Pak Erick Thohir bahwasanya bisa menyelenggarakan Piala Dunia Indonesia ini dan semoga bisa menjadi Piala Dunia yang baik buat bangsa dan tamu yang ada datang di Indonesia ini. Pertandingan terakhir ya. Ya. Kalau menurut saya berharap berdoa hari ini bukan pertandingan terakhir buat anak-anak 17. Saya berharap ini pertandingan yang bisa menjadi pengalaman buat mereka dan bisa memacu mereka, dan saya berharap berdoa bisa ada 16 besar buat mereka untuk kita lihat kembali. Dan saya harap minta doanya teman-teman semuanya, anak ini masih proses, masih progres. Jadi perlu hal sebagai kita kedewasaan kita orang tua untuk bisa memomong mereka, bukan untuk mengkritik dan untuk memvonis mereka. Itu yang penting buat kita sebagai orang tua, sebagai pemerhati sepak bola untuk pembinaan anak-anak di sepak bola Indonesia. Itu aja Mas. Yang lainnya kawan-kawan. Ini dari Mas CNN. Assalamualaikum Mas Purwanto, saya Waalaikumsalam. Diego dari CNN Indonesia TV. Mau ada 2 pertanyaan Mas. Yang pertama menyambung tadi pernyataan dari Mas Purwanto terkait kritikan dari masyarakat. Ini kan seringkali terjadi bullying di media sosial terhadap semua pemain timnas di semua kelompok umur. Kalau dari orang tua sendiri bagaimana menyikapinya dan bagaimana memberi pengertian kepada kakak? Terus pertanyaan kedua, di turnamen Piala Dunia ini kan biasanya ada banyak scouting atau pemandu bakat yang bertebaran untuk memantau bakat-bakat yang ada. Sejauh ini sudah ada komunikasi belum Pak terkait klub-klub luar yang mungkin ingin merekrut kakak? Terima kasih. Kita juga tidak bisa menyalahkan ya netizen untuk bilang mengkritik. Cuma memang ada beberapa hal yang sangat saya sayangkan, ada beberapa hal kritikan yang menurut saya sangat terlalu tidak harus dilakukan untuk anak-anak seusia timnas 17 ini. Karena apa? Karena anak-anak ini perlu pembinaan, perlu perhatian, perlu motivasi. Karena anak-anak seperti ini kalau memang dia udah bagus, udah kelas, udah sempurna di main sepak bola dia nggak akan main di U17. Ya, itu yang saya sayangkan itu. Terus untuk yang kedua, ya, memang kemarin ada 2 orang agen yang udah WA saya, yang mana dia mau minta telepon ke saya, dia mau calling dari saya, termasuk salah satu dari Norway. Saya juga nggak tahu dari mana, rupanya dia DM ke teman saya kasih nomor ke saya. Akhirnya saya bilang sama dia bahwasanya, oke, saya sangat berterima kasih, sangat bersyukur dia mau bisa perhatian ke kakak. Cuma saya dalam hal seperti ini sebagai wali murid, sebagai orang tua, untuk sekarang saya belum bisa memberikan keputusan bahwasanya kakak sekarang lebih fokus ke Piala Dunia dulu. Dan kedua, sekarang dia lagi bersama dengan Persis Solo, yang mana saya tidak berhak untuk melangkah lebih jauh untuk itu. Yang kedua, yang ketiga, sekarang kakak masih usia 16 tahun, yang mana kalau menurut saya belum sebaiknya memang dia harus matang dulu di Liga 1 atau minimal udah umur 17 tahun atau 18 tahun baru bisa keluar untuk di Indonesia. Karena saya lihat ada peraturan batasannya bahwa anak yang 18 tahun keluar baru bisa ke luar negeri. Itu aja sih. Ya. Masalah bully buat anak-anak memang saya sangat sayangkan Mas. Seharusnya nggak memang harus dilakukan seperti itu. Cuma memang saya juga tidak bisa
menyalahkan siapa mereka, sekarang saya juga tidak tahu mereka, apa tujuan mereka juga saya nggak tahu. Cuma saya bilang ke kakak bahwasanya saat ini jangan pernah kamu fokus ke media. Fokuslah di mana kamu untuk mempersiapkan diri kamu untuk pertandingan step by step setiap pertandingan. Jadi kalau untuk media sosial saya sering membatasi buat dia, apalagi kalau mau pertandingan ini saya harap 1 hari itu dia tidak bisa melihat media. Hanya saya harap dari kakak adalah dia telepon orang tua, selesai. Untuk media stop dulu, jangan pernah kamu lihat media karena media belum tentu baik buat kamu. Yang lebih baik adalah di mana kamu konsentrasi, fokus di persiapan untuk pertandingan yang akan kamu lalui. Itu saya tekankan ke kakak. Itu aja. Oke. Ada lagi teman-teman? Enggak apa-apa. Oke. Ada lagi? Yang belakang? Mbak Uci, tadi Mbak Uci antusias. Ada pertanyaan Mbak Uci? Ya kan, kalau nggak dipancing, katanya tadi mau nanya Mbak Uci. Sebutkan dulu namanya dari medianya Mbak Uci. Saya Suci Rayu dari kompas.com. Pak, dulu kan Bapak kan udah merasakan gimana sih sepak bola Indonesia gitu. Sempat nggak sih kayak cerita ke kakak gitu bahwa kehidupan sepak bola Indonesia itu seperti ini kayak gitu Pak? Saya pernah. Ini Pak, Apa? kayak kehidupan sehari-harinya. Jadi kakak udah dari sejak kecil itu udah kayak diwanti-wanti atau gimana gitu? Ya. Saya sudah memberikan bentuk buat dia bahwa di sepak bola itu gimana tuh di saat umur dia di 13 tahun. Karena saya di umur 13 tahun itu saya merasa dia benar-benar ingin jadi pemain sepak bola. Kalau di saat umur usia dini itu saya nggak pernah memberikan tahu kalau sepak bola gitu begini-begini enggak. Tapi di saat dia 13 tahun, di saat dia udah masuk Persis Solo, baru saya kasih tahu buat dia bahwasanya apa sih yang harus dilakukan untuk jadi pemain sepak bola, apa yang harus dilakukan untuk jangan dilakukan untuk jadi pemain sepak bola. Itu banyak hal itu yang saya kasih tahu seperti dia. Jadi baik dia untuk jadi digunakan untuk di lapangan, baik atau di luar lapangan sering saya kasih tahu buat dia. Dan itu sangat harus kita sebagai orang tua, sebagai pelatih juga untuk memberikan hal-hal yang menurut saya baik buat dia atau buruk buat dia untuk tidak dilakukan. Itu aja sih Mbak. Oh iya. Gimana sih Pak menjaga mental kakak sama bapak di luar sepak bola itu gitu. Jadi pas jadi bapak gimana, terus waktu jadi konsultannya dia mungkin ya tentang sepak bola itu gimana gitu. Banyak perubahan sih, perbedaan sekali di saat saya sama dia di luar sepak bola, bahwa saya merasa dia masih anak kecil, masih perlu perhatian yang saya selalu perhatikan, tapi itu di luar sepak bola. Jadi di saat saya ada hal di luar sepak bola, saya tidak pernah melakukan pembicaraan tentang sepak bola. Tapi kalau di saat di lapangan, baru saya akan memberikan tahu dia hal yang baik buat dia, tentang hal apa yang dilakukan untuk jadi seorang sepak bola. Itu banyak hal yang di lapangan. Jadi ada 2 hal yang saya selalu berkomunikasi dengan kakak. Di luar lapangan atau di rumah saya tidak pernah melakukan pembicaraan tentang sepak bola. Tapi kalau di dalam lapangan atau dalam hal suatu pertandingan, saya yang banyak membicarakan tentang sepak bola buat dia. Jadi hal itulah yang mungkin saya lakukan selama ini. Itu aja Mbak. Satu pertanyaan lagi nih. Satu kesempatan untuk bertanya. Dari sayap-sayap yang sebelah sini, ada yang bertanya nih? Oh tadi diwakili yang belakang? Ini belakang sampean Mas. Selamat siang Mas Purwanto, saya Serafin dari bola.net. Mau nanya ini dalam perspektifnya Mas Purwanto sebagai orang tua dan juga sebagai mantan pemain sepak bola terkait kompetisi usia dini. Nah, ini kan menjadi salah satu concern dari banyak orang bahwa kompetisi usia dini kita saat ini masih kurang mumpuni untuk perkembangan anak-anak. Nah, kalau menurut Mas Purwanto sebagai seorang ayah yang anaknya sekarang menjadi pemain di Timnas U16, apakah kompetisi di Indonesia usia dini ini sudah mumpuni atau belum? Dan apa yang harus dilakukan terutama PSSI ya untuk membantu pengembangan kompetisi usia dini? Terima kasih. Kalau saya dibilang belum, pasti belum. Karena apa? Karena setiap manusia itu belum ada kata kepuasan. Karena kita belum mendapatkan hal yang terbaik. Tapi kalau menurut saya sekarang PSSI sekarang lagi tahap untuk menjadi yang lebih baik. Contohnya sekarang membuat Elite Pro
Yang sekarang pun saya Direktur Akademi Borneo, saya lihat membuat Elite Pro Academy yang udah tertata. Yang menurut saya udah menjurus untuk yang lebih baik. Tapi kalau untuk mendapatkan hasil yang baik, belum. Karena kita lagi proses untuk menjadi yang baik. Itu aja, apalagi sekarang saya barusan pulang dari Fitur Camp Elite Pro Academy yang ada di Jakarta. Dan nanti malam pun saya balik ke sana lagi. Dan itu kumpulan pemain-pemain yang ada di Elite Pro Academy, yang ada di 18 klub, yang kita kumpulkan jadi satu, yang kita bentuk training camp yang ada di Tangerang dari tanggal 15 sampai tanggal 19 besok ini. Jadi itu awal bagus buat kita. Jadi itu proses buat kita bahwasanya kompetisi yang akan kita lakukan dengan PSSI yang baru dengan zamannya Pak Erick Thohir ini bisa akan kita hasilkan dengan step by step untuk setiap tahun. Tapi memang belum sempurna, tapi kita belajar untuk berusaha untuk menjadi sempurna dan mudah-mudahan itu bisa terwujud dengan baik untuk kita semuanya. Itu aja sih Mas. Ini kebetulan kan Mas Purwanto ini harus ikut rombongan bis para orang tua seperti yang saya rilis yang saya share tadi. Para orang tua ini kan akan berangkat bersama-sama dari Hotel Majapahit ya Mas ya? Dari Hotel Tree. Double Tree ya? Double Tree. Nah ini berangkat. Kalau Jam 3 sih. ya, Jam 3. masih ada kesempatan ini? Enggak apa-apa. Kalau ini masih ada kesempatan untuk teman-teman yang mau bertanya. Ini kesempatan mahal ini. Tanya lagi nggak Mbak Uci? Ada yang bertanya atau cukup? Dit kono jok, nggak takut Dit. Ada pertanyaan? Cukup teman-teman atau masih cukup? Oke, cukup Mas. Ternyata sudah panjang. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya di sini. Semoga hasil pertandingan nanti sore berpihak pada Indonesia dan Indonesia bisa lanjut ke babak 16 besar. Terima kasih Mas Purwanto sudah hadir di Media Center dan teman-teman yang mau ke GBT semoga sehat perjalanannya dan yang tidak ke GBT nanti malam kita bisa nobar di sini bareng rencananya bareng Randy Irwan sama Samsul Arif ya. Itu teman-teman. Ya. Sekian dari saya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Sehat selalu buat semuanya. Amin.